Ibu Titin. Waalaikumsalam, Bu Titin. Kabar Bu Titin hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Cerah sekali kelihatannya hari ini Bu Titin. Terima kasih Bu Titin. Iya. Oke, baik Bu Titin, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena saya meminta bantuan dengan Bu Titin. Saat ini saya mau mengerjakan tugas dari PPG Darjab terkait eksplorasi penyebab masalah Bu Titin. Ya, pada LK 1.1 itu jenis permasalahannya sudah saya identifikasi. Jadi nanti ada 6 jenis permasalahan yang akan saya tanyakan Bu Titin. Terus masalah yang identifikasinya juga terkait penyebabnya itu apa. Seperti itu Bu Titin ya. Ya mungkin Bu Titin bisa sharing dari permasalahan yang ada di kelas ya, seperti itu. Oke, baik Bu Titin, bisa kita mulai sekarang ya? Boleh. Oke ya. Ya, jadi ini yang pertama Bu Titin, saya ada jenis permasalahan yang saya angkat itu adalah masalah numerasi. Terkadang kan kita kalau di kelas itu, terutama di pelajaran matematika Bu Titin ya, karena kita ini sama Bu Titin di kelas 1 ya, sering kita temui itu anak-anak itu murid-murid kurangnya pemahaman mereka tentang penjumlahan ya dalam bentuk soal cerita itu Bu Titin ya. Nah, kira-kira itu penyebabnya seperti apa itu Bu Titin? Baik, pertanyaannya menarik sekali Bu Tika. Ya. Tadi tentang pemahaman penjumlahan anak dalam menyelesaikan soal cerita ya. Ya. Yang saya amati ya Bu Tika ya, permasalahan tersebut memang sering terjadi di kelas saya. Yang menjadi prioritas itu adalah karena anak-anak itu belum bisa baca, itu terutama ya Bu Tika. Belum bisa membaca itu permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua guru seringkali tidak memberikan penjelasan yang lugas gitu, yang jelas, sehingga peserta didiknya mengalami kesulitan. Dan juga faktor yang ketiga adalah kurangnya alat peraga pendukung untuk menyelesaikan tugas tentang pemahaman soal cerita dan pelajaran itu. Yang belum jemput Oke, baik Bu Titin ya. Kalau menurut Bu Titin itu ya penyebabnya ya. Yang paling utama anak itu belum bisa membaca. Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan Bu Titin ya di jenis permasalahan yang kedua ini tentang disiplin positif ya Bu Titin. Jadi masalah yang saya identifikasi itu adalah kenapa sih apa atau faktor apa penyebab keterlambatan dan ketidakdisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas itu disebabkan oleh apa? Seperti itu Bu Titin. Jadi penyebab utama dari keterlambatan dan tidak disiplin dalam penyelesaian tugas itu, faktor pertama anak kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Itu yang pertama ya, anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran sehingga tugas yang diberikan oleh seorang guru tidak dipahami. Yang kedua, guru kurang menjelaskan secara detail ya tentang apa saja yang harus ditugaskan. Jadi intinya penjelasan guru yang kurang mendukung ya, sehingga membuat tugas tersebut terlambat. Oke, baik Bu Titin, seperti itu ya. Ya, lalu Bu Titin ini di yang ketiga nih ya, masalah yang saya identifikasi itu terkait dengan pemberian refleksi ya. Terkadang kita kan kalau setelah habis pembelajaran kita berikan refleksi ya, feedback ya seperti itu. Nah, tapi itu terkadang Bu Titin ada kendalanya. Nah, seperti ini saya mengangkat masalah tidak melibatkan siswa dalam proses feedback itu. Nah, kira-kira faktor penyebabnya itu seperti apa?
Baik Bu Vika, Ya. padahal ya kalau refleksi itu yang terutama harus kita libatkan justru siswa itu sendiri. Iya, betul. Karena kalau tidak kita libatkan, apa mereka yang sudah dapat itu kita tidak tahu gitu. Jadi refleksi itu menurut pemahaman saya ya, apa-apa yang sudah didapat dari pembelajaran tersebut hari itu. Iya, betul. Kalau kita tidak melibatkan peserta didik, maka kita tidak mengetahui kebutuhannya yang mana sudah tercapai atau belum. Oke, baik, seperti itu ya. Jadi bisa jadi karena guru tersebut mungkin tidak fokus ya Bu Titin ya, Tidak fokus bisa, atau kadang guru juga kelupaan ya. Iya, kelupaan dalam refleksi seperti itu. Ya, bisa jadi guru lupa memberikan refleksi. Ya, oke, bagus sekali ya Bu Titin ya. Karena ini sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari Bu Titin ya. Karena kita pernah mengalaminya. Nah, next ya Bu Titin di jenis permasalahan yang keempat tentang pemberian materi HOTS ya. Jadi masalah yang saya identifikasi itu adalah kurangnya pemahaman dalam menyimpulkan informasi dari teks bacaan pada materi HOTS tersebut. Nah, faktor penyebabnya khususnya di kelas 1 kita ini kira-kira apa Bu Titin? Ya, kadang ya Bu Vika, guru sendiri kurang memahami tentang apa itu HOTS, Ya. kurang pemahaman ya, sehingga untuk menyampaikan ke peserta didik itu, kalau dia kurang memahami, bagaimana bisa menyampaikan kepada murid? Siswa, ya. Sedangkan waktu itu kan setidaknya kita harus memberikan, contohnya misalnya soal-soal yang mengarah itu ya. Jadi untuk memberikan tingkatan-tingkatan pemahaman kepada peserta didik. Berarti harus sering kita berikan latihan berupa tingkatan soal yang mengarah ke HOTS itu. Iya. Kurangnya kita berikan latihan ya. Oke, baik Bu Titin. Jadi sebaiknya kita ini sebagai guru tuh mulailah Bu Titin ya, memberikan soal-soal HOTS agar murid itu menjadi terbiasa. Oke, baik sekali. Dan mungkin juga karena literasi yang belum bisa membaca, faktor utama ya, faktor literasi dan numerasi. Iya, betul sekali. Oke, baik Bu Titin. Bagus ya jawabannya Bu Titin. Nah, ini saya lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya Bu Titin ya, terkait penggunaan teknologi yang kurang relevan atau tidak menarik Bu Titin ya. Terkadang kan kita kalau mengajar menggunakan teknologi ya, kalau kita menampilkan video ya seperti itu atau apalah semacam apa. Nah, tapi itu membuat murid merasa bosan, tidak menarik. Nah, faktor penyebabnya itu apa ya? Faktor penyebabnya yang pertama kurangnya inovasi dari seorang guru. Walaupun dia sudah menggunakan teknologi, tapi inovasi yang ditampilkan biasa-biasa saja, sehingga murid tersebut bosan, boring gitu ya. Iya, benar. Jadi yang pertama Inovasi dari guru atau misalnya kan bisa inovasi yang kita buat berupa games seperti itu ya, agar menarik gitu, antusias ya mereka untuk belajar ya. Jadi mereka cekatan gitu, berlomba lah istilahnya ya. Ya, baik Bu Titin. Nah, ya ini terakhir nih Bu Titin ya, terkait tentang asesmen ini Bu Titin. Saya ambil jenis permasalahan asesmen yang saya identifikasi itu keterbatasan konsentrasi dan fokus dalam asesmen pembelajaran. Nah, kira-kira faktor penyebabnya itu apa? Kan terkadang siswa itu terbatas untuk menjawab penilaiannya yang kita berikan, terus fokus mereka itu kadang ini tidak fokus seperti itu. Kira-kira penyebabnya itu apa? Jadi keterbatasan konsentrasi dan fokus dalam asesmen pembelajaran ini biasanya anak-anak tidak paham akan soal tersebut, sehingga
penilaian yang diberikan tidak maksimal akhirnya. Jadi kadang kita kan guru juga ada beberapa macam asesmen ya, asesmen yang dilakukan melalui proses pembelajaran maupun asesmen hasil akhir dari pembelajaran tersebut. Jadi yang saya dapati kenapa dia tidak konsentrasi atau keterbatasan konsentrasi dan tidak fokus ya dalam asesmen tersebut, satu, kurangnya pemahaman murid terhadap soal yang diberikan oleh seorang guru gitu ya. Yang kedua, proses pembelajaran yang dilakukan dia tidak mengikuti dengan seksama. Tidak mengikuti proses pembelajaran dengan seksama ya, fokus lah ya. Sehingga menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan asesmen yang diberikan. Ya, tidak ya baik Bu Titin ya. Nih sudah saya sudah saya catat apa yang Bu Titin utarakan terkait masalah yang sudah saya identifikasi ya, penyebab-penyebabnya. Dan ini juga tentunya berdasarkan pengalaman kita di kelas ya, seperti itu. Karena sering kita jumpai ya. Iya, benar sekali. Diulang lagi seperti itu lagi. Gitu ya Bu Titin ya. Oke, baik Bu Titin. Mungkin ini saja Bu Titin yang bisa saya sharingkan ya, kira-kira Bu Titin ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu Titin ya, sudah sharing pengalamannya terkait masalah pembelajaran kita di kelas ya. Oke, selamat siang Bu Titin ya. Siang Bu Vika, sukses selalu ya buat Bu Vika. Amin. Siang Bu Lia. Selamat siang Bu Vika. Ya. Apa kabar Bu Lia hari ini? Alhamdulillah baik. Kayaknya cerah sekali. Cantik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Vika. Gimana Bu Vika kabarnya nih? Alhamdulillah saya sehat. Baik Bu Lia. Ya. Bu Lia, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk waktunya nih, sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan saya ya Bu Lia. Sama-sama Bu Vika. Iya. Mudah-mudahan bisa bantu. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi begini Bu Lia, saya nih mau menyelesaikan tugas tentang eksplorasi penyebab masalah. Nah, kemarin itu saya di LK 1.1 sudah mengidentifikasi 6 jenis permasalahan. Nah, jadi saya akan mendiskusikan dengan Bu Lia terkait masalah yang saya identifikasi itu penyebabnya seperti apa, gitu ya Bu Lia ya. Penyebab masalah ya Bu Lia. Iya, betul sekali penyebab masalahnya. Nah, jadi sekarang saya akan mulai bertanya ya Bu Lia ya. Oke. Ya, jadi yang pertama nih Bu Lia, di masalah yang saya identifikasi itu pada jenis permasalahan numerasi, kurangnya pemahaman tentang penjumlahan matematika dalam soal cerita pada siswa kelas 1. Nah, kira-kira faktor penyebabnya itu apa Bu Lia? Baik Bu Vika. Mungkin di sini sudah menjadi masalah kita sehari-hari ya Bu Vika, di mana anak kurang pemahaman dalam konsep matematika, terutama dalam soal cerita. Jadi di sini ya, kalau kita harus analisis apa sih masalah utamanya. Yang pertama adalah bisa jadi siswa tersebut atau anak tersebut memiliki kesulitan dalam memahami konsep matematika yang kita berikan, terutama gurunya gitu kan. Nah, di sini memang harus menjadi koreksi kita bagaimana cara menerapkan konsep itu supaya anak itu bisa paham dengan bahasa kita gitu. Jadi di sini kita harus memilih strategi atau metode yang baik gitu kan. Jadi di sini boleh jadi sebagai faktor akar masalah dari kita sendiri. Nah, terus yang kedua adalah kurang memahami konteks dari soal cerita tersebut. Bisa jadi mungkin dengan soal cerita yang kita berikan, jadi anak belum paham isi intinya itu apa gitu. Terus jadi cara menyelesaikan masalahnya tuh apa pemahaman dia itu, jadi belum sampai ke sana. Itu bisa jadi itu faktornya ada dalam diri anak sendiri. Terus sini kita harus pandai-pandai berkomunikasi kepada anak apa inti dari soal tersebut. Nah, ini mungkin bahasa kita memang juga harus mendukung ya untuk soal cerita. Agar bisa dimengerti anak ya. Kemudian yang
faktor yang bisa menjadi penyebab diantaranya juga adalah kesulitan siswa itu sendiri dalam merinci sebuah informasi. Oke. Nah, informasi apa sih yang ada dalam soal cerita itu? Misalkan kalau soal cerita itu udah masuknya kategori soal sulit ya, juga ya, beda dengan soal yang matematika biasa gitu kan. Nah, di sini ya anak harus memang diberikan pemahaman terlebih dahulu inti maksud soal ceritanya seperti apa. Nah, di sini bagaimana dia itu merinci informasi itu supaya lebih mudah dipahami. Ya, seperti itu ya. Ya, dan yang terakhir mungkin di sini perlunya kurangnya pendekatan kita kepada mereka gitu kan. Pendekatan kita itu yang paling penting. Jadi mungkinkah kalau misalnya kita renggang, apa nih pendekatan kita nih yang kurang pada mereka. Jadi menyebabkan si anak ini sulit dalam memahami masalah. Jadi dia kan kadang ragu juga untuk berkomunikasi, ragu untuk bertanya, seperti itu. Jadi itu bisa jadi masalah yang ada dalam diri anak. Dan kita sebagai partnernya di kelas, sebagai fasilitatornya harus bisa mengarahkan. Jadi supaya anak itu tidak malu lagi bertanya atau berkomunikasi tentang sebuah hal. Iya. Baik Bu Lia ya, seperti itu ya. Karena sudah berdasarkan pengalaman kita sendiri kan, ya, betul. Seperti itu ya Bu Lia. Kadang ya betul, kalau memang dia itu belum paham, kadang mereka tuh takut untuk bertanya, gitu, intinya ya. Jadi kita tuh sebagai guru harus lebih fokus lagi ya, perhatian kepada mereka. Iya. Oke, baik Bu Lia. Selanjutnya nih di yang kedua tentang disiplin positif nih Bu Lia ya. Jadi masalah yang saya identifikasi itu apa sih faktor penyebab keterlambatan siswa atau tidak disiplinnya siswa itu dalam menyelesaikan tugas? Nah, kira-kira faktor penyebabnya itu apa? Biasanya anak nih ada yang masih asik main-main ya Bu Pika ya. Jadi ketika mereka belum tahu yang namanya kedisiplinan dalam hal mengumpulkan tugas, yang pertama kesadaran. Jadi kesadaran dalam diri anak itu sendiri. Terutama faktor internalnya, mereka belum paham bahwa yang namanya tugas itu bukan hanya kewajiban, tapi sesuatu yang memang harus dia laksanakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Di sini jadi memang anak ini kurang memahami instruksi itu. Terus yang kedua bisa jadi si soal yang kita berikan itu belum dipahami sepenuhnya, jadi materinya belum dipahami. Terus bisa jadi juga faktor yang bisa dialami oleh anak yaitu cara memanage waktu. Mereka belum bisa seimbang gitu. Dia mengatur waktu, ada yang leha-leha, ada yang kadang main-main, santai. Jadi juga ada yang memang karena udah terbiasa disiplin, jadi dia ingin menyelesaikan soal itu secepat mungkin. Atau ada juga yang sudah sadar dalam pribadinya bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang harus dia laksanakan dengan sadarnya, dengan kesadarannya. Kemudian ada juga bisa mungkin ya siswa itu takut untuk bertanya juga. Itu sering kita temui seperti itu. Diam seperti itu ya. Jadi ketika kapan Bu ini diselesaikannya? Mereka mungkin mikirnya di rumah atau gimana setiap tugas. Jadi mereka santai akhirnya kan karena takut bertanya. Jadi juga ya yang paling penting memang di sini adalah internalnya dulu, kesadaran pada diri anak. Yang kurang. Seperti itu ya. Oke, baik Bu Lia. Ini saya lanjutkan yang pertanyaan ketiga ya Bu Lia. Nih, masalah yang saya identifikasi terkait refleksi. Kita tuh sebagai guru kan sering memberikan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, tapi terkadang kita sebagai guru ini tidak melibatkan siswa dalam proses feedback itu, refleksi itu. Nah, itu penyebabnya tuh mengapa itu Bu Lia kira-kira? Dalam hal pembelajaran di kelas memang kita kan sepenuhnya berfokus untuk anak ya, berpihak pada anak seharusnya gitu kan. Jadi termasuk dalam feedback atau refleksi ya intinya. Itu sebetulnya refleksi itu adalah memperbaiki diri kita intinya. Jadi apa yang terbaik untuk anak, kemudian kita refleksikan dalam bentuk sistem pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, di sini faktor penyebabnya bisa jadi kita sebagai guru, yaitulah kurang dalam segi komunikasi, kurang dalam segi pendekatan, bisa jadi kan, sehingga siswa itu cuek karena mungkin bisa jadi siswa yang terlalu banyak, jadi kita gimana ya, bingung untuk merekesnya. Tapi biasanya sih kalau dalam kelas yang aktif biasanya dipegang, dikendalikan oleh satu siswa yang aktif itu. Nah di sini mungkin kita terlalu fokus yang aktif, sedangkan yang
tidak aktifnya yang pasti kita biarkan, betul. Tapi sebetulnya kalau refleksi seharusnya kan seluruhnya juga merasakan, karena ini untuk kenyamanan bersama, untuk kenyamanan pembelajaran di kelas gitu. Jadi bisa jadi itu gurunya kurang komunikasi, kurang memahami secara sosial emosionalnya kayak gitu kan. Seperti itu ya Belia ya. Bagus sekali jawabannya. Mereka lebih transparan gitu dalam berkomunikasi, itu aja sih. Jadi intinya kita harus membangun komunikasi ya. Betul, pendekatan dulu yang penting. Kalau kita mau mengajar juga seperti itu, berarti kurang pendekatan dong kita. Karena pada dasarnya kan feedback itu untuk pengembangan pembelajaran selanjutnya kan. Apa yang kurang, kita perbaiki seperti itu ya. Betul. Ya bagus Bu Lia ya. Nah selanjutnya nih Bu Lia yang keempat, jenis permasalahannya terkait materi HOTS ya. HOTS. Nah, jadi faktor penyebab kurangnya pemahaman siswa dalam menyimpulkan suatu informasi dari teks bacaan pada materi HOTS itu penyebabnya tuh seperti apa? HOTS itu memang yang sudah standar tinggi ya soalnya. Nah inilah memang kalau siswa itu, apalagi saya di kelas 1 di kelas 1, tapi memang ada kelas 1 juga level-level HOTS-nya ada gitu. Cuman kita dilihat di sini kalau yang namanya kelas 1 itu bisa jadi ya faktornya itu salah satunya kurang menganalisis. Jadi anak itu kurang bisa menganalisis sebuah soal. Karena HOTS itu kan biasanya udah sampai ke fase yang analisis. Jadi nah di sini perlu ya bagaimana keterampilan siswa untuk lebih pintar dalam menganalisis kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kurangnya pelatihan praktis kepada anak. Bagaimana nih cara menyelesaikan soal HOTS? Jangan tiba-tiba kita kasih soal HOTS, sedangkan anak soal mudah aja nggak bisa. Jadi kita harus analisis dulu nih, level mana anak kita. Jadi pembelajaran buat kita kan. Nah selanjutnya juga bisa jadi kurangnya pemahaman dasar tentang konsep dasar yang kita sampaikan dalam sebuah teks tersebut. Kembali ke kita sebagai guru, kembali lagi kepada guru nih. Karena ini jadi bahan pelajaran juga buat kita kan. Benar sekali. Tiba-tiba anak dikasih HOTS, ternyata dia tak mampu gitu. Jadi refleksi kembali. Mungkin itu Bu Pika. Karena kita karena mungkin takut mencoba ya Bu Lia ya untuk memberikan materi HOTS itu, kita takut karena merasa bahwa terutama saya di kelas 1 nih ya, karena masih kelas 1 nanti seperti itu feelingnya itu, mindset kita itu ya, tapi ternyata itu perlu kan, perlu dicoba gitu kan. Siapa tahu memang ada yang mampu kan, cuman kapan ya kalau nggak mampu HOTS jangan dipaksakan, kan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu kan. Ya seperti itu ya penyebabnya. Kurang lebih lah. Baik. Nah sekarang ini yang kelima nih Bu Lia, masalah yang saya identifikasi itu adalah penggunaan teknologi yang kurang relevan atau tidak menarik. Kira-kira kenapa sih kita sudah menyajikan teknologi nih di kelas ya, tapi kok murid merasa tidak tertarik seperti itu, dan juga yang kita berikan itu kurang relevan. Nah, faktornya itu apa sih? Pada dasarnya kembali lagi ini faktornya pasti dari guru dulu ya. Kita kan pasti menginginkan sebuah proses pembelajaran yang kita tampilkan itu setiap hari itu menarik. Apalagi yang ada hubungannya dengan teknologi gitu kan, inovatif, karena ini bisa memajukan sistem pembelajaran. Nah di sini mungkin hal-hal yang faktor yang bisa menjadi penyebabnya adalah pertama kurangnya pengembangan diri. Atau pelatihan diri pada siswa tersebut, pada guru tersebut, sehingga cara dia menyampaikan pun mungkin tidak relevan gitu dengan apa yang dibutuhkan siswa. Betul. Jadi di sini perlu guru itu terus berlatih untuk mengembangkan dirinya dalam hal menentukan apa sih yang terbaik untuk buat anak. Kemudian dalam hal teknologi juga sesuai kebutuhan. Jangan asal kita melihat konten materi yang akan kita sampaikan tapi pakai teknologi padahal itu tidak relevan. Atau mungkin itu relevannya dengan lingkungan dan sebagainya. Bisa jadi salah pemilihan dalam strategi gitu kan. Kemudian ada juga di sini salah satunya ini yang paling lazim biasa terjadi adalah akses dalam segi teknologi itu sendiri. Itu bisa jadi
akses teknologi, internetnya atau wifi dan sebagainya. Salah satunya itu bisa jadi permasalahan. Awalnya murid merasa antusias tapi terkendala jaringan mungkin. Nah, mulailah mereka bosan. Kan supaya lebih menarik kan. Kemudian juga ada salah satu faktor lagi mungkin di sini adalah kurangnya motivasi guru itu sendiri ya untuk melakukan pengembangan inovasi, kemudian potensi yang positif dalam mengembangkan teknologi tersebut, terutama yang lebih kondusif dalam hal pembelajaran di kelas. Mungkin itu Bu Vika beberapa faktornya. Baik. Nah, ini yang terakhir nih Bu Lia ya, yang keenam. Saya ambil itu jenis permasalahan tentang asesmen, Bu Lia. Asesmen ya. Nah, jadi seringnya kita temui itu siswa keterbatasan konsentrasi mereka itu ya, dan fokus mereka itu dalam asesmen itu. Nah, kira-kira itu disebabkan oleh faktor apa? Kalau untuk asesmen itu biasanya dalam hal penilaian ya. Penilaian. Biasa itu terjadi juga ya di kelas tinggi juga, kelas bawah apalagi. Benar. Sekarang situasi suasana kelas yang tidak kondusif. Di sini mungkin beberapa hal yang bisa saya paparkan. Yang pertama adalah bisa jadi nih, benar tadi lingkungan yang kurang kondusif. Bisa bising, rame, atau karena mungkin sistem manajemen kelasnya yang kurang gitu kan. Jadi anak itu tidak disiplin gitu di kelas. Terus selanjutnya kurangnya minat. Minat dari anak tersebut betul. Tidak ada minat atau motivasi yang bisa mereka tumbuhkan dalam hal asesmen. Di sini juga karena itu dampaknya bisa mempengaruhi kemampuan siswa untuk fokus dan memberikan hasil yang baik gitu kan dalam hal asesmen itu. Itu mungkin Bu Vika. Jadi bisa dari eksternal juga bisa dari internal siswa sendiri. Jadi di sini bagaimana kita supaya mewujudkan sebuah lingkungan yang kondusif itu sendiri. Nah, itu bisa menjadi faktor gitu kan. Baik Bu Lia ya. Jadi banyak ya faktornya ya, bisa jadi faktor eksternal ataupun internalnya seperti itu ya. Baik Bu Lia nih, sudah 6 pertanyaan yang saya ajukan sudah jawab oleh Bu Lia semua. Saya ucapkan terima kasih, dan jawabannya itu pun sudah berdasarkan pengalaman kita sehari-hari kan. Karena kita memang sering menghadapi itu dalam hal kegiatan kita dalam pembelajaran. Itu kan menjadi refleksi kita juga. Bagaimana bisa lebih baik ke depannya ya Bu Lia. Betul. Ya Bu Lia, mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Ibu nih. Saya ucapkan terima kasih. Saling support kita Bu Lia ya. Semoga Bu Lia tambah sukses. Amin. Terus kita saling berbagi praktik benar sekali ya. Komunikasi dalam hal kebaikan untuk meningkatkan pembelajaran lebih baik lagi. Betul sekali Bu Lia ya. Bu Lia. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam. Sukses ya Bu Vika ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Zalia. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Zalia hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Bu Zalia, saya ucapkan terima kasih ya karena pagi ini sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya. Sama-sama. Jadi Bu Zalia, hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bu Zalia terkait dengan tugas saya pada PPG Daljak, yaitu tentang eksplorasi penyebab masalah. Nah, jadi masalah yang sudah saya identifikasi itu ada 6 jenis permasalahannya Bu Zalia. Nanti tolong dibantu ya Bu Zalia. Sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin. Berdasarkan pengalaman Bu Zalia selama mengajar gitu ya Bu ya. Baik Bu, bisa kita mulai ya Bu ya? Bisa. Ini Bu, yang pertama nih, masalah yang sudah saya identifikasi itu yaitu kurangnya pemahaman tentang penjumlahan dalam soal cerita pada siswa kelas 1 SD itu. Kira-kira penyebab masalahnya itu apa ya Bu ya?
Seperti biasanya anak-anak itu pertama kurangnya pengetahuan kognitif. Jadi dari awal mereka itu memang kurang pengetahuannya di bidang ilmu tersebut sehingga anak tersebut tidak bisa mengikuti seperti itu. Terus selanjutnya untuk 2 itu kurangnya pengalaman konkret. Jadi anak itu tidak banyak pengalaman-pengalaman di bidang soal tersebut. Jadi mereka terbatas untuk pengetahuan tersebut kan. Terus yang ketiga, ketidakpahaman bahasa. Nah, di dalam cerita biasanya anak-anak itu tidak memahami bahasa yang dibuat. Biasanya itu mengikuti bahasa daerah setempat. Jadi sehingga anak tersebut tidak bisa paham dengan soal tersebut. Terus selanjutnya anak itu kurang latihan praktis. Jadi anak itu pertama kali mungkin dengan soal itu jadi kaget seperti itu. Jadi mereka itu kesulitan di situ, sudah soalnya panjang, terus memang kurang pelatihan seperti itu. Terus selanjutnya berbagai gaya belajar. Nah, anak ini biasanya Ibu Pika belajarnya itu kan berbeda-beda. Ada yang orang tuanya ini seperti ini, tapi kalau kita di sekolahan berbeda pula. Jadi mereka itu bingung harus bagaimana. Gitu harus saja. mengikuti siapa? Harus orang tua atau apa seperti itu. Jadi kelamaan, lama lagi bacanya karena itu kan soal cerita seperti itu Ibu Pika. Jadi seperti itu ya Bu Zalia. Oke, nah sekarang nih dari tadi yang pertama Bu ya. Lalu di permasalahan yang kedua ini Bu Zalia, saya mengidentifikasi itu tentang budaya positif ya Bu Zalia. Jadi yang saya identifikasi keterlambatan dan tidak disiplin dalam menyelesaikan tugas. Nah, sering kan kita melihat murid-murid kita itu kalau menyelesaikan tugas itu suka lama, terus kadang tidak juga dikerjakan. Nah, kira-kira itu apa penyebabnya Bu Zalia? Menurut Bu Zalia itu seperti apa? Menurut saya selama mengajari kelas biasanya anak itu kurang termotivasi. Termotivasi, iya. Jadi dia itu kalau sudah nggak suka ya nggak suka, nggak ada lagi minat dia mau belajar ya sudah lihat saja seperti itu. Jadi tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi hanya menunggu waktu selesai sudah dikumpulkannya seperti itu karena tidak adanya motivasi dari diri sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya Bu yang kedua biasanya itu mereka itu terlalu lambat mengerjakan. Terlalu lambat. Jadi temennya yang sudah dia masih menulis di nomor 1 atau nomor 2 kalau misalnya 5 soal. Jadi dia itu sering terbata-bata seperti itu. Jadi dikumpul ya sudah sekumpulnya itu saja yang dikumpulnya seperti itu. Terus selanjutnya ketiga gangguan eksternal. Misalnya gangguan eksternal itu gangguan dari temennya. Kalau dia misalnya dia lagi nulis temennya ngajak ngobrol dia ikut ngobrol. Nah seperti itu. Jadi pekerjaannya dia lupa seperti itu. Temennya masih nulis dia sambil ngobrol sendiri seperti itu. Nah itu yang ekstra. Selanjutnya perasaan cemas atau overestimate itu. Nah dia over. Jadi kalau misalnya lihat temennya sudah itu jadi dia sendiri bingung seperti itu harus bagaimana apa yang harus dilakukan dia bingung belak lagi seperti itu cemas dia kan jadi gimana pikirannya seperti itu. Terus selanjutnya kurang pengetahuan dan keterampilan. Nah di sini pemicu juga kurangnya pengetahuan dan keterampilan anak seperti itu. Kan anak itu berpola-pola ini apa Ibu Pika kan anak-anak nih ada sukanya ini, adanya suka itu. Nah, jadi kurangnya pengetahuan dari awal seperti itu. Karena dia kalau ada yang matematika, dia nggak suka matematika, sudah kadang-kadang tinggalannya. Jadi kurang pengetahuan dari awal seperti itu. Terus selanjutnya prokrastinasi, kebiasaan menunda-nunda, nanti saja ada nanti masih lama, tahu-tahu dia kaget sudah mau dikumpul seperti itu. Terus kondisi kesehatan yang umumnya kondisi kesehatan anak itu biasanya kalau sakit itu sudah tiduran hanya menangis. Nah itu juga efek dari tidak bisakan mengerjakan seperti itu. Nah itu saja Ibu Pika. Selanjutnya 7 poin ya. Oke.
Oke, Bu Zalia, bagus sekali ya jawabannya. Karena itu sudah berdasarkan dari pengalaman kita sendiri ya. Iya. Oke, next ya Bu Zalia. Yang ketiga nih, masalah yang saya identifikasi terkait feedback ya, refleksi Bu Zalia. Kita kan sering memberikan refleksi. Nah, terkadang itu masalah yang saya identifikasi, kita sebagai guru ini tidak melibatkan siswa dalam proses feedback itu. Nah, kira-kira apa penyebabnya itu Bu Zalia? Kadang-kadang seperti ini, feedback itu kadang-kadang kita sendiri bertanya dan sendiri yang menjawab. Iya, betul. Nah, karena mungkin satu penyebabnya tidak ada keterlibatan aktif. Jadi anak itu hanya mendengarkan, biasanya mendengarkan guru saja ngoceh seperti itu. Nah, jadi atau tidak diberikan kesempatan oleh guru. Jadi kita langsung ceramah langsung saja tanpa anak tuh dilibatkan seperti itu. Terus yang keduanya, umpan balik tidak jelas dan tidak relevan. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita contoh, apa medianya itu berbeda. Jadi anak itu bingung harus ikut yang mana pas waktu menjelaskan seperti itu, Bun. Terus selanjutnya yang ketiga, kurangnya keterlibatan emosional. Jadi anak itu tidak dibangkitkan motivasinya atau emosional waktu belajar. Jadi dia itu sepertinya tidak ada di dalam kelas itu. Nah, jadi dia dianggapnya santai dan gurunya juga tidak tidak ikut melibatkan siswa di dalam situ. Terus selanjutnya tidak ada keterlibatan dalam penilaian diri. Nah, di sini tidak ada keterlibatan dalam penilaian diri ini, siswa itu tidak mengikuti, sehingga per kelompok atau bekerja kelompok itu dia tidak ikut serta dalam belajar. Jadi mereka itu dianggapnya terlihat dari jadi dia ibaratnya ada teman juga, terbiasa ada teman, jadi dia tidak terlalu terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Terus selanjutnya ketidakpastian tentang tujuan pembelajaran. Nah, apa yang disebutkan tujuan pembelajaran di sini oleh guru dan apa yang dijelaskan, dicontohkan juga jauh melenceng, sehingga siswa tersebut bingung dalam pembelajaran tersebut. Nah, ya jadi makanya kita di awal itu harus kita sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita apa hari itu ya. Oke, biar mereka jelas kan Bu Zalia. Iya, selanjutnya kurang dukungan dari guru. Kurang dukungan dari guru atau pengajar. Jadi guru itu ada perhatian dengan siswanya. Ada guru yang cuek sama siswa, atau ada guru juga yang misalnya buru-buru karena banyak pekerjaan langsung tinggalkan, ayo silakan ini seperti ini. Nah, sudah. Jadi guru kurangnya dukungan terhadap belajar siswa seperti itu. Benar sekali ya Bu Zalia ya. Karena sering kita lihat ya, memang kondisi di lapangan seperti itu, banyak tugas lain seperti itu. Jadi kurangnya pendukung guru seperti itu. Oke, baik Bu Zalia. Selanjutnya nih Bu Zalia yang keempat, ini tentang jenis permasalahan pemberian materi HOTS ya. Jadi masalah yang saya identifikasi itu kurangnya pemahaman dalam menyimpulkan informasi dari teks bacaan pada siswa kelas 1. Nah, bagaimana itu kira-kira penyebabnya itu apa? Itu Bu Zalia. Kalau HOTS itu kan biasanya soalnya panjang, terus soalnya itu mengecoh siswa. Untuk kelas atas saja siswanya bingung, apalagi kelas 1. Kelas 1 disajikan untuk soal HOTS. Nah, itu membuat mereka nambah bingung, disebabkan yang pertama yaitu keterbatasan kemampuan membaca. Nah, siswa kelas 1 itu kan bermacam ragam. Ada yang belum mengenal karena dia belum TK. Yang kedua, dia masih terbata-bata membaca, belum lancar. Jadi berapa persen anak di dalam kelas itu belum bisa mengikuti untuk soal HOTS begitu. Terus selanjutnya keterbatasan kosakata. Nah, anak-anak ini kadang-kadang menyebutkan kata saja dia bingung, menjedak kata-kata saja bingung. Dia tidak bisa
misalnya kata dengan kosakata itu mereka saja sulit membedakan. Nah, makanya dari itu apalagi dibanding dengan soal hot tadi, nambah bingung anaknya karena terlalu panjang, dia menyebutkan kata satu perkata saja bingung, persuku kata bingung, apalagi soal hot seperti itu. Terus selanjutnya kurang pengalaman membaca. Nah, jadi anak itu kurang berlatihnya membaca, soalnya panjang, habis waktunya, apalagi penawaran, nambah bingung seperti itu. Terus selanjutnya, Ibu Pika, kesulitan fokus dan konsentrasi. Dia diganggu teman seperti itu. Terus dilihatnya di luar itu ada yang sudah main istirahat, terus ada lagi yang menendang bola, jauh konsentrasinya, apalagi membaca. Jadi pecah itu. sudah buyar. Kapan istirahatnya, soal ini belum selesai, panjangnya kan seperti itu. Terus selanjutnya tidak memahami konsep atau penghubung antar kalimat. Kan antar kalimat itu atau ada dan konjungsi, mereka belum paham seperti itu. Namun ada perbedaan kan seperti itu. Nah, mereka belum paham untuk soal-soal seperti itu. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang kosakata, diksinya anak-anak seperti itu, Bu. Selanjutnya yang keenam itu kurangnya pembiasaan pertanyaan. Nah, jadi biasanya kalau anak itu secara gamblang, Bu, maksud soal ini apa? Maunya dijelasin dengan bahasa dia atau bahasa ibunya, jadi paham. Jadi kalau konteksnya soal panjang hots tadi, dia bingung pasti seperti itu, Bu. Apalagi ditambah yang takut kan, takut bertanya gitu. Anaknya memang kurang pendiam, kurang suka bertanya, hanya mendengarkan saja, itu tambah lagi Bu Vika. Terus selanjutnya kurang bimbingan atau model pembelajaran. Nah, ini kembali ke guru juga. Kadang-kadang sudah ada tahu-tahu soalnya seperti itu, belum pernah diajarkan, tahu-taunya sudah. Jadi gurunya tahunya soalnya seperti itu, anaknya juga bingung karena belum ada pembelajaran sebelumnya, Ibu. Itu saja, Ibu. Oke, baik ya Bu Zalia. Terima kasih, jawabannya bagus sekali ya Bu Zalia ya. Oke, next Bu Zalia, jenis permasalahan yang kelima. Ini masalah yang saya identifikasi terkait penggunaan teknologi yang kurang relevan atau tidak menarik. Nah, kira-kira itu penyebabnya seperti apa Bu Zalia? Ini ya, penyebab penggunaan teknologi yang kurang relevan atau tidak menarik. Nah, banyak guru sekarang ini menggunakan teknologi dalam belajar, seperti itu, Bu. Biar merangsang murid, maksudnya merangsang murid, taunya dia membuat dia males mengikuti. Ternyata kurang menarik. Kurang lanjut karena satu, kurang ketersediaan atau aksesibilitas seperti jika siswa atau pengguna tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau pangkat yang diperlukan, penggunaan teknologi bisa kurang relevan. Jadi maksudnya, Bu, di situ anak itu tidak pernah mengakses itu. Jadi anak itu bingung dalam penggunaan itu, atau memang dia tidak pernah melihat. Nah, seperti jadi bingung, hanya melongo saja seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua, desain atau antarmuka yang rumit. Sepertinya misalnya anak itu kan suka warna, tapi kalau misalnya di dalam di dalam misalnya PPT atau di dalam permainan itu terlalu banyak warna, dia bingung. Bercampur warna terlalu banyak, jadi bingung dia. Jadi pikirannya pusing sendiri seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga, konten yang tidak menarik. Jadi anak itu kan disajikan berdasarkan dia belum pernah melihat atau dia sering melihat, dia sudah tahu, dia mau jawab seperti itu. Tapi kalau misalnya itu tidak menarik, hanya gambar saja, dia bingung, atau lagi gambar yang jarang dia lihat seperti itu. Anak itu harus konkret seperti itu. Terus selanjutnya kurang pelatihan dan bimbingan. Nah, selama belajar itu kembali lagi kepada guru, kadang-kadang fokusnya kurang pelatihan, tidak pernah sekali dia dipakai, terus dia bingung ini mau diapain, tiba-tiba langsung. Biasanya kita harusnya ada aba-aba terus, dulu seperti itu kan sebelum memakainya, atau nanti kita pakai ini ya Nak, atau seperti apa, besok seperti ini, dijelaskan dulu. Jadi dia sudah siap dari sebelumnya. Atau bisa jadi ini juga Bu Zalia, gurunya sendiri yang kurang pelatihan, kurang mengetahui, jadi bingung dia waktu mengakses ya Bu ya, seperti itu. Terus selanjutnya
tidak diperbarui atau usang. Nah, jadi medianya itu sering atau Tidak up to date ya. ya tidak upload atau seperti itulah medianya. Jadi anak itu sudah jenuh, jadi nggak mau lagi. Apalagi seperti ini, kita tuh contohnya aja, kalau kita sering apa ya, Ibu Pika, yang sering kita lakukan waktu kita jenuh, kita itu apa namanya? Ice breaking. Ice breaking. Nah, ice breakingnya mungkin itu saja. Jadi lama-lama dia bosan, jenuh, nggak ada pembaruan seperti itu kan. Ice breakingnya apa? Misalnya ada di video kan, sering ditampilkan video yang berbeda-beda kan, mereka suka, tertarik di mereka seperti itu. Terus selanjutnya masalah keamanan atau privasi. Nah, seperti itu. Nah, keamanan ini teknologi tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai. Nah, mereka terancam. Jadi misalnya kadang-kadang kan pun kita memakai media, terus media itu kadang-kadang ada iklan. Nah, iklan atau apa, jadi agak-agak seperti apa, jadi mereka ketakutan melihatnya seperti itu. Nah, kan ada iklan atau apa, ada downloadan yang lain seperti itu yang menakutkan mereka, jadi mereka terasa terancam seperti itu. Terus kurangnya kaitan dengan kebutuhan pengguna. Jadi dalam media itu, teknologi itu sama kebutuhan anak itu tidak memadai seperti itu. Tidak sesuai dengan penggunaannya. Itu saja Ibu Pika. Oke, baik Bu Zalia ya. Jadi teknologi itu harus juga menyesuaikan kebutuhan peserta didik, harus terbaru seperti itu kan. Tidak hanya monoton itu saja seperti itu Bu. Mereka lebih suka suka termotivasi seperti itu. Oke, ya baik Bu Zalia. Nah, sekarang ini yang terakhir nih Bu Zalia. Masalah yang saya identifikasi itu tentang asesmen. Asesmen. Ya. Nah, jadi apa sih penyebab keterbatasan konsentrasi dan fokus siswa itu dalam asesmen pembelajaran? Dilihat dulu asesmennya tuh. Itu Pika. Kalau asesmennya itu terlalu banyak misalnya kan, jadi durasinya sangat lama. Pertama, dia itu sangat lama durasinya. Jadi anak itu makin jenuh, sudah nggak ngerti, banyak soalnya, hots juga. Nah, dia durasi asesmen yang terlalu lama itu yang pertama menyebabkan anak itu hilang konsentrasi. Selanjutnya kondisi stres atau kecemasan. Jadi anak itu udah banyak, udah lama soalnya tidak ngerti, jadi cemas dan kurang konsen. Apalagi tambah mau istirahat, perut lapar seperti itu. Terus dilanjutkan ketiga, format asesmen yang tidak menarik atau tidak relevan. Nah, sekarang itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membuat mereka itu senang, ada gambar, terus lembarannya berwarna, tetapi kadang guru-guru tuh males, hanya mengetik di lembaran biasa seperti itu kan. Jadi mereka tidak menarik, udah didorong. Kalau misalnya ada gambar kan ada dia dilihatnya, oh seperti ini, ada ininya seperti itu kan, dilihatnya lagi seperti itu, jadi tertarik, lebih berwarna, kan apalagi anak kelas 1 itu suka yang berwarna seperti itu. Terus selanjutnya kurang terlibatan aktif siswa seperti itu. Jadi asesmen itu dibuat seharusnya anak itu berpikir. Jadi satu yang sama yang lain bisa bertanya, oh ini seperti apa, ini seperti itu. Asesmen itu kan bisa seperti itu. Ada yang non kognitif, ada yang kognitif seperti itunya. Jadi mereka itu bertukar pikiran asesmennya. Terus selanjutnya kurangnya klarifikasi atau panduan. Jadi guru itu kadang-kadang memberikan asesmen itu hanya diberikan saja, isilah itu. Tanpa ada bimbingan. Misalnya ada penjelasan, jawabnya sudah jawab aja, soalnya itulah. Tanpa ada kata-kata yang membuat mereka itu terdorong untuk mengisi asesmen tersebut. Terus ketidaksesuaian dengan gaya belajar. Kan kalau misalnya anak ini biasanya sudah belajar banyak, mereka itu biasanya harus divariasiin soalnya. Ada yang menurut dia yang jawabannya sedikit, singkat, tetapi sesuai dengan pembelajaran tadi. Ada yang seperti itu. Ada guru yang panjang, sudah panjang dia tidak mengerti juga. Asesmen itu banyak modelnya. Terus lanjut,
kurangnya kesiapan materi. Ya. Jadi materinya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dibuat asesmen. Nah, seperti itu. Ya. Memang asesmen itu ada asesmen awal dan asesmen itu, tapi misalnya tidak sesuai dengan mereka tidak bisa mengisi. Iya, benar sekali. Tidak bisa mengikuti. Apa yang dipelajari tapi Apa dia yang diberikan pertanyaannya seperti itu kan? tidak nyambung jadi. Ya, jadi tidak nyambung anak-anak. Seperti itu aja, Ibu Vika. Oke, baik Bu Zalia ya. Apa jawaban-jawaban yang saya butuhkan terkait penyebab masalah yang saya identifikasi ini sudah dijawab oleh Bu Zalia berdasarkan pengalaman Bu Zalia sendiri sebagai tenaga pengajar tentunya ya. Baik Bu Zalia, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Ibu Vika. Ya, untuk jawabannya, untuk waktunya. Terima kasih Ya. juga sudah mau bisa menolong Ibu Vika dalam hal Sama-sama kita sharing ya Bu ya, Zalia. siapa tahu dapat ilmu juga dari sini. Iya, oke Bu Zalia, semoga sukses selalu. Amin, ya Bu Allah. Zalia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.